Hai, jumpa lagi di video kami di channel Istana Damai 73. Hari ini saya akan membahas tentang sejarah hidup Sunan Bonang. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 di Rembang dengan nama Raden Maulana Magdum Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang merupakan salah satu ulama anggota Wali Songo sebagai penebar syiar Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Di kota Surabaya, Raden Magdum Ibrahim atau disebut dengan Sunan Bonang merupakan putra keempat Raden Rahmat atau yang disebut juga dengan Sunan Ampel. Ibunya bernama Nyai Ageng Manila yang merupakan putri dari Bupati Tuban yaitu Arya Teja. Sunan Bonang tumbuh dalam asuhan keluarga ningrat yang agamis. Tak heran jika Sunan Ampel sudah mempersiapkan Sunan Bonang untuk meneruskan kegiatan dakwahnya dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Ampel adalah pendiri pesantren Ampel Denta, sehingga pendidikan Islam diperoleh Sunan Bonang adalah dari ayahnya sendiri. Ia belajar bersama santri-santri Sunan Ampel yang lain seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen. Selain dari Sunan Ampel, Sunan Bonang juga menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishak, yaitu bersama-sama Raden Paku, Sunan Giri ke Malaka dalam perjalanannya haji ke Tanah Suci. Sunan Bonang dikenal sebagai penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, ushuluddin, tasawuf, seni sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan keadikdayaan menakjubkan. Bahkan masyarakat mengenal Sunan Bonang sebagai seorang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat yang sulit air. Sunan Bonang mulai berdakwah dari Kediri, Jawa Timur, dan kemudian mendirikan sebuah musola di desa Singkal yang berada di tepi Sungai Berantas. Di tempat tersebut Sunan Bonang sempat mendapatkan penolakan, namun akhirnya dapat mengislamkan Adipati Kediri Arya Wiranatapada. Selepas dari Kediri, Sunan Bonang bertolak ke Demak, Jawa Tengah atas panggilan Raja Demak yaitu Raden Patah. Oleh Raden Patah, Sunan Bonang diminta untuk menjadi imam Masjid Demak. Namun tidak lama kemudian Sunan Bonang melepaskan jabatan sebagai imam untuk pindah ke Lasem. Sunan Bonang banyak mengubah sastra bentuk suluk atau tembang tamsil, antara lain suluk wijil, dan dipengaruhi kitab Al-Sidik karya Abu Sa'id Al-Khayyar. Sunan Bonang juga mengubah tembang Tombo Ati dari bahasa Jawa atau penyembuh jiwa yang kini masih sering dinyanyikan masyarakat. Dia juga menulis sebuah kitab yang berisikan tentang ilmu tasawuf berjudul Tanbihul Ghafilin. Kitab setebal 234 halaman ini sudah sangat populer di kalangan para santri. Sunan Bonang juga mengubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu. Dengan memberi nuansa baru, dialah yang menjadi kreator gamelan Jawa seperti sekarang. Dengan menambah instrumen bonang, gubahannya ketika itu memiliki nuansa zikir yang mendorong kecintaan pada kehidupan transendental, dan tembang Tombo Ati adalah salah satu karya Sunan Bonang. Dalam pentas perwayangan, Sunan Bonang adalah dalang yang piawai membius penontonnya. Kegemarannya adalah mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam, kisah perseruan Pandawa dan Kurawa. Untuk Anda yang sangat suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media yang ada, dan jangan lupa untuk menyalakan notifnya agar Anda mendapatkan informasi terbaru ketika kami upload video yang baru. Sunan Bonang juga terkenal dalam hal ilmu kebatinannya. Sunan Bonang juga menciptakan gerakan-gerakan fisik atau jurus yang dia ambil dari seni bentuk huruf hijaiyah yang berjumlah 28 huruf, dimulai dari huruf alif dan diakhiri dengan huruf ya. Ia menciptakan gerakan fisik dari nama dan simbol huruf hijaiyah adalah dengan tujuan yang sangat mendalam dan penuh makna. Secara awam, ia mengajak murid-muridnya untuk menghafal huruf-huruf hijaiyah dan nantinya setelah mencapai tingkatannya harus bisa baca dan memahami isi dari Al-Quran. Penekanan keilmuan yang diciptakan Sunan Bonang adalah mengajak murid-muridnya untuk melakukan sujud atau sholat dan zikir.
Hingga sekarang, ilmu yang diciptakan oleh Sunan Bonang masih dilestarikan di Indonesia oleh generasinya dan organisasi dengan nama Padepokan Ilmu Sujud Tenaga Dalam, yaitu Ilmu Silat Tauhid Indonesia. Baik, terima kasih telah mengikuti video kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media yang ada. Dan jangan lupa pula untuk menyalakan notifnya agar Anda mendapatkan informasi ketika kami upload video yang baru. Terima kasih.